serta Bapak Ibu dan juga staf dan karyawan SMP Kristen Tegasan dan juga teman-temanku semuanya. Ibadah Natal kita pada pagi hari ini akan dilaksanakan secara literari. Untuk PF adalah pembawa firman, J adalah jemaat ataupun peserta Natal kita pada pagi hari ini, I adalah imam atau penatua, dan L adalah liturgus. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan KJ 123 baik yang pertama dan juga yang kedua. Selamat datang. Telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran Firman yang menjadi manusia ini sebagai Sang Raja Damai, Immanuel. Kami persilakan untuk duduk kembali. Tinggallah di tengah-tengah kami. Hadirlah di sini, terangilah kami. Bukalah mata hati kami, agar kami melihat Engkau. Gerakkanlah hati kami, agar selalu mengharapkan Engkau. Tunjukkanlah bahwa Engkau dekat,
agar kami merasakan kehadiran-Mu. Tunjukkanlah kekuatan-Mu dan bebaskanlah kami. Hadirlah di sini supaya kami hidup. Tunjukkanlah wajah-Mu. Berilah kami hidup-Mu, Engkau Allah orang hidup. Bukanlah Allah orang mati, bukan Allah orang mati. Dekatlah pada kami, agar kami hidup. Engkau cahaya pagi hari ini, kami akan merayakan Natal kelahiran-Mu. Berilah kiranya kekuatan. Amin.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bacaan berikut saya ambil dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40 yang demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekubur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan, membaca serta merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Baik yang ada di ruangan ini maupun anak-anak yang ada di rumah yang bisa melihat streaming nanti. Kita akan siaran juga. Bapak Ibu dan undangan yang juga hadir dalam perayaan Natal SMP Kristen Getasan pada pagi hari ini. Ya, kalau kita rasakan
Ada yang khawatir nggak hari ini? Anak-anak ada yang khawatir nggak? Nggak ada yang khawatir? Kalau Bapak Ibu guru dan karyawan? Tidak ada yang khawatir. Ya puji Tuhan. Warga besar SMP Kedelasan itu tak satu pun yang mengalami kekhawatiran. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sana sini, ternyata kekhawatiran itu justru sangat tinggi. Apalagi ketika masa-masa atau situasi pandemi seperti ini. Jadi orang tua khawatir, anak khawatir, tapi kalau anak-anak malah ada sebagian juga yang tidak khawatir. Ada yang senang ketika pandemi ini. Kenapa? Ya libur. Siapa bilang libur? Tidak ada libur. Yang ada adalah belajar dari rumah. Kebanyakan siswa-siswi khawatir. Kebanyakan orang tua khawatir. Bapak Ibu guru juga sempat khawatir. Khawatirnya bagaimana kita lulus yang kemarin waktu mau lulusan juga lulus ini ketinggi. Kemudian kalau tesnya bagaimana, menilainya bagaimana, ada kekhawatiran. Ya juga, tapi kualitasnya bagaimana? Nah ini adalah kekhawatiran yang muncul dalam hidup manusia. Dan itu masih lazim, masih biasa ketika itu muncul di hati kita semuanya. Bapak Ibu guru dan karyawan SMP juga sempat mengalami kekhawatiran bagaimana sekolah ini harus berjalan, menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan maksimal, tetapi tidak terjadi klaster baru yang dalam tanda kutip adalah muncul dari institusi sekolah. Harapannya menjadi seperti itu. Maka kemudian disusunlah sebuah strategi pembelajaran bersama yang akhirnya dibuatlah sistem pembelajaran pada saat ini. Ya, SMP Kristen menyelenggarakan pembelajaran separuh seminggu yang masuk berapa hari? 2 hari. 2 hari pun juga. Oh 3 hari. 3 hari pun juga jamnya ada yang dipotong-potong, ada yang kurang-kurangi. Ya, itu supaya kita tetap bisa bertemu dan menghilangkan kekhawatiran dan SMP Kristen tetap memiliki kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kembali pada masalah khawatir. Tidak semua orang merasa bahagia di situasi seperti ini, tetapi ada juga yang menggunakan situasi ini untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Firman Tuhan pagi hari ini menyatakan dengan tegas bahwa kehadiran Yesus Kristus di dunia ini 2000 tahun yang lalu itu menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Hadirnya Yesus Kristus yang kemudian disebut Immanuel, artinya apa? Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah hadir sebagai insan, sebagai manusia, menunjukkan bahwa Allah betul-betul menyertai bersama dengan kita semuanya. Keluarga besar SMP Kristen Kedelasan ini disertai oleh Tuhan. Masihkah kita meragukan kehadiran itu? Bahkan Allah sendiri sudah menyatakan kehadirannya itu sejak masa Perjanjian Lama. Bagaimana orang-orang Israel dalam kitab suci dijelaskan mereka mengalami diaspora, diporak-porandakan, dipecah belah supaya pergi dari kotanya dan hadir di negara-negara lain. Ada waktunya kemudian orang-orang Israel itu dibawa ke tempat di mana dia harus dibentuk, yaitu di Mesir yang menjadi budak. Ketika menjadi budak kemudian hadirlah Musa yang kala itu hidupnya di tengah-tengah keluarga orang mapan, tetapi dia tahu persis bahwa ia adalah orang Israel yang punya tugas dan tanggung jawab mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ia pun sempat berpikir dan khawatir, Tuhan bagaimana bangsa Israel dalam perbudakan Mesir seperti ini. Ia khawatir, nggak mungkin dong saya sendirian. Saya bagian dari keluarga yang memperbudak mereka. Bagaimana mungkin? Saya nggak bisa, Tuhan. Nah ini kekhawatiran yang muncul dalam diri Musa. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, jangan khawatir, aku besertamu. Lakukanlah tugasmu ini.
Tuhan beserta dengan Musa. Dalam perjalanan kemudian yang keluar dari Mesir menuju Israel, kala itu banyak orang kemudian bersungut-sungut. Anak-anak, Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Kalau perjalanan dari Mesir menuju Israel menuju daerah Yerusalem itu, kalau ditempuh dengan jalan kaki, itu kira-kira jalan kaki kira-kira akan memakan waktu 40 tahun jalan kaki. 4 tahun jalan kaki. Itu kalau jalan lintas. Tetapi karena Tuhan membentuk bangsa Israel, kemudian perjalanan mereka itu tidak hanya 4 tahun, tetapi menjadi berapa? 40 tahun. Jadi 4 tahun, tetapi kemudian menjadi 40. Dengan cara apa? Tuhan membentuk mereka, ada proses membentuk karakter mereka. Sehingga kemudian jalan pintas begitu, mereka kemudian diputarkanlah. Dan dalam proses perjalanan itu Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka akhirnya juga bisa keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan itu dan masuk di tanah perjanjian. Tapi namanya manusia, menungso, unen Jawa, saya menungso, menus kayak dosa katanya begitu. Artinya apa? Dosa itu masih ada juga. Tuhan sudah sangat baiknya itu, saya didelok, nggak dilihat kebaikan Tuhan itu. Yang dilihat apa ya? Ya, pembentukannya susahnya saja. Wah, Tuhan tahu begini ya, saya tinggal aja di Mesir. Ya, sekalipun jadi budak kan ya bisa makan, terjadwal. Ya, yang dilihat itu. Dan masih banyak hal-hal yang kiranya Tuhan menyertai mereka, tetapi tidak dilihatnya sebagai penyertaan Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan berjanji dan hadir dalam insan manusia, yaitu dalam diri siapa? Yesus Kristus. Lahirlah Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara semuanya, kelahiran Yesus Kristus yang hari ini kita peringati, peristiwanya sudah 2000 tahun yang lalu, dan peringatan Natal kali ini di tahun 2020. Kebetulan kita melaksanakannya sudah tahun baru, tapi tidak apa-apa, kalender gereja sekolah ini masih mengakomodir dan masih sampai minggu depan itu masih masa Epifani, masih bisa merayakan perayaan Natal. Jadi masih, kalau dalilnya itu masih sah, jangan khawatir. Kayaknya masih Natal masih sah, jangan khawatir. Jadi sekalipun kita rayakan seperti ini, kalau kita melihat udah ruangannya udah kecil, jumlahnya sedikit yang hadir, sebagian siswa juga nanti mengikutinya masih nanti, dan yang ya semuanya harus bersyukur, baik yang di sekolahan ini maupun ya di rumah, semuanya harus bersyukur atas keadaan ini. Karena apa? Tuhan senantiasa, sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita, sedang membentuk karakter kita. Tuhan Allah beserta kita. Ini adalah bukan hanya sebuah janji, tetapi sebuah realita, kenyataan hidup bahwa Tuhan itu sejatinya bukan Tuhan nanti akan beserta kita, tidak, tetapi sejatinya Tuhan sudah beserta kita. Tuhan beserta kita tidak, tetapi Tuhan itu sudah beserta dengan kita. Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan itu sejatinya sudah beserta kita, bagaimana mungkin Pak Tuhan itu sudah beserta dengan kita? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi manusia adalah gambaran dari Allah sendiri. Setiap manusia adalah citra Allah. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan gambaran dan citranya itu terlunta-lunta. Maka sejatinya penyertaan Allah itu sejak diciptakan Tuhan beserta dengan manusia. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia juga dikatakan dengan tegas bahwa baik adanya, termasuk penyertaan Tuhan itu ada pada hidup manusia.
maka kita merefleksi kembali. Sekalipun refleksinya tidak boleh panjang-panjang karena memang situasinya seperti itu. Tadi juga saya sempat ragu jelas ini dipotong-potong ya Bu ya. Kemarin juga kita ngobrolin bersama salah satu orang pendeta di gereja GKJTU juga. Saya baru dapat kalau lagunya itu bisa sampai 2 atau 3 kali itu lagunya baru dapat. Jadi tidak, nyanyinya itu nggak kayak formalitas. Lagunya tempel saja kemudian nggak sampai. Nah, tapi yang jelas adalah mari kita renungkan di situasi seperti ini ketika, Aduh Pak, saya hanya remaja Pak. Saya kan baru kelas 7 Pak. Saya kan baru kelas 9 Pak. Bukan masalah kelas 7, kelas 8, kelas 9, guru atau karyawan, tetapi mengalami pertumbuhan dan menunjukkan citra Allah itu. Di antaranya ada berpikir positif, ya. Kemudian ada tertib dan disiplin, menghargai milik publik, menghargai lingkungan hidup, menghargai orang lain, menghargai keluarga, tanggap terhadap orang lain, suka menolong, sabar, sederhana, rendah hati, kejujuran dan pemahaman. Yang nilai-nilai itu kalau kita masuk di kelas selalu ada ditempel di ruang kelas masing-masing. Sadar menggoda itu nggak tahu anak-anak bisa melihatnya atau tidak. Oh, gambarnya apa ya? Hanya warnanya merah, kuning, hijau. Apa sih? Nah, itu adalah nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh sekolah. Tugas kita sebagai warga sekolah adalah menunjukkan, mengekspresikan. Aduh Pak, saya itu kan begini. Bukan masalahnya kalau seperti itu tidak bisa. Tetapi setiap hidup manusia harus mengalami proses. Saya itu terkenal nakal Pak. Itu namanya stereotip kalau dia itu justifikasi terhadap seseorang. Kalau yang ini nakal itu baik. Tapi setiap orang harus punya potensi sebagai gambar dan buat Allah. Setiap orang nggak pandang bulu latar belakangnya seperti apa, punya potensi untuk menunjukkan kebaikan dan citra Allah. Dalam hal apa? Dalam tindakan dan perilaku. Maka yang perlu kita refleksikan di tahun 2020 memasuki tahun 2021 ini adalah baiklah kita tinggalkan masa lampau yang saya mungkin dianggap kurang baik, yang saya dianggap kurang produktif, yang saya dianggap di kelas itu sebagai trouble apa? Maker atau pembuat gaduh, pembuat masalah. Kita tinggalkan itu. Saatnya sekarang memasuki tahun baru 2021 ini menjadi dan menunjukkan citra Allah, sikap dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa Pak? Mari kita berproses bersama. Saya juga berproses bersama dengan anak-anak dan anak-anak berproses juga. Ada satu kunci supaya kita bisa mengalami perubahan, yaitu mau dibentuk supaya kita bisa menunjukkan penyertaan Allah. Siapkah kita semuanya mau dibentuk oleh Tuhan? Ya. Siapkah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Ya. Siapkah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Ya. Kalau kita siap, maka rendahkanlah serendah-rendahnya hidup kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan sedang melakukan tugasnya untuk kita supaya kita menyatakan penyertaan Allah. Nah, mari kita menisinya sejenak kita. Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat surga-Mu. Kami bersama-sama bersyukur merefleksikan Natal di situasi pandemi ini. Memang betul ya Tuhan, ya sama seperti tahun sebelumnya. Tetapi kami melihat kemurahan-Mu yang besar ada di tengah-tengah kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa ada pada kami, sehingga kami pun dapat merayakan Natal ini dengan penuh sukacita
kami keluarga besar SMP Kristen Bekasani yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengentaskan kemiskinan, mengentaskan dan menaikkan derajat pendidikan, utamanya di wilayah Kecamatan Bekasani ya Tuhan dan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu ya Tuhan, berkalilah dan berkatilah kami, berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami semuanya untuk menunjukkan penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami sebagai guru dan karyawan, kami sebagai pengurus yayasan, kami sebagai siswa-siswi SMP Kristen Bekasani, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami bersama-sama akan mengajukan doa ini. Dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, dan Raja di atas segala raja. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah
bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu.